Minggu 27 Februari 2022. Sore ini aku mau jadi hakim garis atau asisten wasit di pertandingan sepak bola Tarkam. Ya nggak punya lisensi, karena punya lisensi sama punya otak itu dua hal yang berbeda ya. Ya jadi sore ini mau jadi hakim garis, ntar malam main job akustik di wedding. Oke, sikat. Setelah sampai di lapangan kemarin ternyata turun hujan terus pertandingannya kan satu hari dua partai itu tandanya salah satu ciri-ciri sepak bola Tarkam ya, antar kampung ya. Dua partai, tapi kebetulan yang partai pertama itu timnya udah datang satu tim, terus yang kedua datang telat. Nggak apa-apa, dimaklumin sama panitia karena ada pengecualian, hujan banget mungkin jadi telat, nggak ngerti lah. Jadi pertandingan yang pertama tetap dilakukan, sementara pertandingan yang kedua ditunda karena dua tim dari pertandingan kedua sepakat untuk ditunda karena tidak bisa berangkat, mungkin hujan ya, mungkin pakai motor ya, nggak pakai mobil, terus mungkin agak jauh jadi lapangannya juga kurang mendukung untuk main. Padahal kemarin itu pembukaannya kayak gitu. Di pertandingan yang pertama kemarin yang main mana ya, lupa, Pulau Temiang sama Darmasraya gitu. Sebenarnya secara permainan lebih unggul Pulau Temiang, tapi sepertinya kurang beruntung dan imbang 0-0. Terus ada penalti yang menang dari Darmasraya ya. Ada satu momen dimana pemain dari Pulau Temiang kayaknya sehabis main ngobrolin soal offset itu ya, hakim garis ngangkatnya terlalu lambat katanya kalau offset. Ini aku mau ngasih tahu ya buat semua teman-teman yang masih main bola, panitia, pemain atau manajer atau apapun lah kalian yang main Tarkam. Ya sekali lagi aku nggak punya lisensi, tapi kalau otak punya ya. Aku mau jelasin soal offside nih buat pemain-pemain yang nggak ngerti ini juga nih. Offside itu lebih baik diangkat lambat daripada kecepatan. Kita akan mengangkat bendera, hakim garis akan mengangkat bendera kalau kita sudah benar pastikan yang mengontrol bola atau yang menerima bola adalah pemain yang dalam keadaan offset gitu. Karena ada pemain yang posisi offset tapi dia tidak bergerak, tidak mengambil, tidak aktif, ya kita juga biarin aja gitu. Maksudku kalian harus ngerti gimana posisi offset itu, gimana hakim garis ngangkatnya, kapan waktunya. Karena lambat itu lebih baik daripada kecepatan gitu. Jadi kalian sebagai pemain harus ngerti ya, harusnya lebih ngerti ya gitu. Karena kalau kecepatan tuh bahaya gitu, takutnya yang ngambil bukan pemain yang offset, jadi itu krusial ya, fatal tuh, nanti bisa jadi kesalahan. Nah kalau kalian merasa kesel karena udah capek lari-lari ngontrol bola tiba-tiba offset ya itu resiko pemain ya. Tapi secara aturan itu udah yang bener. Oke? Kayaknya itu deh yang terjadi pada pertandingan pertama yang kemarin. Ya, terus akhirnya aku pulang dalam keadaan jalanan jelek ya di daerah ya, dari unit 8 nembus unit 10 sampai unit 11 pulang itu jalanan aspal lama dan banyak lubang-lubangnya, licin. Nggak tahu pemerintah nggak tahu ngurusin yang kayak gini nggak gitu ya, mungkin karena pelosok ya. Jalan tol aja bisa dibangun ya, masa jalan di pelosok nggak bisa gitu. Harusnya tahu mana yang prioritas gitu. Kalau ngebangun di daerah itu tuh nggak usah dibangun gedung ya, nggak usah dibangun apa gimana. Yang paling pertama aja kasih aja akses jalan yang bagus. Kalau bangunannya mah tetap hutan atau
tetap klasik, orang tetap bertani atau gimana, kehidupan masih tetap sama, nggak apa-apa. Yang penting jalannya dibikin bagus, karena akses itu yang paling penting buat orang-orang di daerah. Hal lainnya ntar lah gitu, yang penting tuh jalan dulu. Maksudnya ngapain sih bikin jalan tol ketika jalan yang lain udah ada untuk lewat, sementara di daerah masih banyak akses jalan yang parah gitu. Ya itulah. Terus akhirnya setelah sorenya jadi hakim garis, asisten wasit, malamnya berangkat ngejob wedding, yaitu akustikan. Emang gak jelas hidup ya. Ketemu sama teman-teman, ada Arif di keyboard, Benny di bass, Koko di vokal, dan Anes di kaijen ya, harusnya dia drum gitu. Mas Topan Mbak Cici ya. Di mana? Itu ya, untuk hari ini mungkin gue ceritain bahwa sebenarnya musik di kami semua adalah side project, atau ya bisa dibilang kegiatan sampingan atau kerjaan sampingan kalau ada uangnya. Jadi bukan pekerjaan utama. Pekerjaan utama kami punya masing-masing, bahkan mungkin lebih banyak side-nya daripada pekerjaan utamanya. Kayak misalnya Arif, gak tahu pekerjaan utamanya yang mana, tapi dia side-nya ya main musik. Nggak cuman sama band ini doang, Ruang Temu ini, ada teman-teman yang lain, atau dia punya project band yang lain. Ya siapa yang manggil cocok dia ikutan. Terus dia aja side project dekor wedding juga yang sedang dia lakukan saat ini. Ya nggak tiap hari, tapi ya juga. Itu cuman side aja ya, beberapa side. Terus kayak Benny, dia punya toko, jagain toko jual racun rumput atau apa gitulah, pertanian gitu di Ragunas. Jadi musik ini side project juga. Mungkin dia melakukan hal yang lainnya seperti slot judi. ya itu. Terus ada Anes, ya dia ternak ayam petelur, ada juga ayam ya gitu. Sekarang dia juga ngedramin musik dangdut original di tempatnya. Ya musik ini side juga, bukan pekerjaan utama kami gitu. Senang-senang tapi ada duitnya, ya kayak gitulah. Koko, dia supir salah satu brand rokok, terus dia nganterin rokok-rokok ke daerah. Ya nggak jauh sama Benny lah, dia jual racun, cuman bukan racun rumput ya, racun manusia. Ya itulah beberapa hal tentang si Ruang Temu musik ini. Ya mungkin ada sebagian orang yang melakukan berkesenian atau bermusik atau apapun itu untuk jadi lakukan pekerjaan utama, tapi buat kami itu cuman sampingan doang. Ya udah itu aja. Oke. Selama ini tak ingat